أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga berkah nikmat yang diberikan Allah kepada kita tersebut, kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa salat kita, sedekah kita, puasa kita, sholawat kita, zikir dan lain sebagainya yang mengandung ibadah kepada Allah. Itu kita lakukan dalam kehidupan ini dalam rangkaian bentuk kesyukuran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tatkala nikmat yang diberikan Allah ini senantiasa kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka berkahlah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat Ruh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Istiqamah menjalankan syariat-syariat yang dibawa Rasul dalam kehidupan kita masing-masing, insya Allah mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada hari ini membicarakan tentang 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk berkhutbah.
naik mimbar untuk berkhutbah, melaksanakan khutbah Jumat. Di anak tangga yang pertama, Rasul mengucapkan kalimat amin. Di anak tangga yang kedua dan ketiga pun demikian juga. Rasul mengucapkan kalimat amin. Spontanitas hal itu didengar oleh para sahabat. Maka sesudah selesai khutbah, Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika engkau tadi menaiki anak tangga yang pertama, kau mengucapkan kalimat amin. Anak tangga yang kedua, engkau pun juga mengucapkan kalimat amin. Dan di anak tangga yang ketiga pun demikian juga ya Rasul, engkau mengucapkan kalimat amin. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Lalu Rasul mengatakan bahasa itu di Tanjung Balai ini, "Oh, kamu dong aku tadi mengucapkan kalimat amin 3 kali," kata Rasul. "Baiklah," kata Rasul. "Kenapa aku mengucapkan kalimat amin 3 kali tadi di anak tangga yang pertama, kedua, dan ketiga mengucapkan kalimat amin? Sebabnya malaikat Jibril datang di hadapan dengan membawa 3 doa. Maka sehingga aku mengucapkan kalimat amin," kata Rasul. Coba bayangkan, yang membawa doa itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yaitu malaikat Jibril. Dan mengaminkan doa yang dibawa malaikat itu pun adalah makhluk Allah yang sangat dicintai Rasul, yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Itu pula lah mengucapkan kalimat amin, dan membawa doa makhluk yang tak berdosa, dan yang menerima mengaminkan doa pun makhluk yang maksum, yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Di anak tangga yang pertama, Jibril alaihi salam berdoa di hadapan Rasul. "Ya Jibril, ya Muhammad, celakalah bagi umatmu ketika namamu disebutkan. Ketika namamu disebutkan, umat kau tidak mengucapkan salawat, mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi." Lalu malaikat Jibril mengucapkan kalimat amin. Bayangkan Bu, membilangkan awak celaka itu adalah malaikat Jibril yang sudah pasti doanya dikabulkan Allah. Tapi kalau ada di masyarakat ini terkadang berkelahi membilangkan celaka-celakuan, belum tentu celaka. Betul lah kau celaka, kau berkelahi kena begitu. Kau nak celaka, bersih celaka-celakuan orang. Betul lah kau berkelahi gambar ni. Masih jambak-jambak. Aku kalau perempuan kalau nak berkelahi nanti aku kena mendoakan juga nani. Oh ya Allah, ya Tuhan, ku tahu lah perempuan nak berkelahi. Tak ada malunya. Ya Allah, dulu pun kalau mau dia belum sakit. Ayo kenapa nak mendoakan ni?
Dia masih cilaku-cilakuan, jangan pada sedih hawa. Ya kan? Wayah aku tadi dibilangkan ni cilaku, belum tentu cilaku. Kenapa dia membilangkan cilaku pun cilaku juga. Kan? Tapi ini malaikat Jibril yang menyampaikannya, yang mendoakannya. Celakalah bagi kau, celakalah bagi umatmu ya Muhammad. Manakala namamu disebutkan mereka tidak berselawat kepadamu, termasuk orang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Sedangkan Allah saja yang memerintahkan kita untuk bersolawat, dia duluan bersolawat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kepada kita umat ini, hamba ini untuk melaksanakan ibadah solat, Allah tak solat. Allah memerintahkan kita sebagai umat ini untuk melaksanakan ibadah haji, tapi Allah tak menunaikan ibadah haji. Tapi tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang duluan bersalawat kepada baginda Rasul. Bayangkan, Allah duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, diperintahkan Allah, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada nabiku. Mudah-mudahan dengan solawat kepada baginda Rasul engkau akan mendapatkan keselamatan daripadanya nanti pada hari pembalasan. Maka inilah ibu jamaah rahimakumullah. Ketika kita dalam kehidupan ini kita manjakan lisan yang diberikan Allah kepada kita, panca indera yang diberikan Allah berupa lisan ini kita pergunakan untuk bersolawat kepada baginda Rasul, maka jangan pernah kita lupa untuk mengambil bagian kepada untuk melakukan mengucapkan kalimat solawat kepada baginda Rasul. Karena yang kita harapkan nanti ketika di hari pembalasan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi rasul yang diciptakan Allah. 25 nabi dan rasul yang diutus diciptakan Allah ke permukaan bumi ini. Cuma hanya satu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, amaku jangan pernah gitu malas untuk berselawat kepada baginda Rasul. Suamiawa, kawan awak serumah belum tentu bisa memberikan syafaat kepada kita. Belum tentu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Karena tak tolong pula awak sama dia pun belum tentu tertolong. Abang tolong aku bang, kau tahu. Nanti pada pembelasan, kau pula tolong aku pun belum tentu selamat. Ya kan? Kawan awak tolong aku ya, tolong aku tua boto, minta tolong aku. Kalau kau pula ditolong, aku pun belum tentu tertolong. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasul tak mengenal ibu kenal dengan Nabi. Cuma hanya kenal di sejarah saja. Tapi tak pernah kita kenal dengan Nabi. Bisa pernah kita berjumpa langsung dengan Nabi? Tidak. Karena kita bukan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana Rasul dalam kehidupannya. Cuma hanya kita ketahui beliau dalam sejarah-sejarah perjalanan di sirah-sirah nabawiyah saja. Tetapi berjumpa langsung, luar biasanya. Ya kan? Luar biasanya. Banyak pejabat contoh, banyak pejabat awak kuat Nabi saja belum.
Menolong tak bisa. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, tetap kalau namanya kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita zikirkan solawat itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, maka insya Allah mudah-mudahan berpotensilah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 'alaiha marratan sallallahu alaihi asratun." Barang siapa yang membaca selawat kepadaku sekali, kata Rasul, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Bayangkan sekali kita yang mengucapkan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahala 10 kali. Kalau sempat zikir itu 100 kali, bayangkan kalikan 10 kali 100 berapa? Kalau sempat 200 kali awak zikir kan 10 kali 200. Jangan pula awak hitung saya terus ya kan. Terus zikirkan saja. Kalau hal itu kita pojokan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pembalasan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Ini dia. Jadi keutamaan yang lain apa yang diberikan Allah kepada kita manakala kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 kali lipat tadi sekali, 10 kali lipat diberikan Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Dan yang kedua yaitu bersolawat 1 kali akan menghapus 10 dosa, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa nang kocik, kan? Dosa-dosa nang kociknya istilah kita tadi wali apa? Dosa-dosa kohing, kan? Dosa bahasa pulanya dosa syirik tak juga bah, dosa tak sembahyang kah elok aku bersolawat saya tak sembahyang, tak ada gunanya itu dulu. Juga elok aku bersolawat saya kepada ustaz tu tapi tak puasa, tak ada gunanya itu. Kan? Tapi dosa-dosa, menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan, insya Allah dengan bersolawat akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya nanti hari pembalasan. Kata Rasul, barang siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebajikan, menghapusnya dari dirinya 10 keburukan, dan meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepada 10 derajat pula. Diangkat Allah derajat kita. Biarlah derajat awak di dunia ini tak diangkat Allah, masalah persoalan dunia, tapi namun nanti di akhirat kita harapkan dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita pun akan diangkat oleh Allah Ta'ala derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, ibu jamaah rahimakumullah, memudahkan terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, supaya kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang makanya oleh karena itu ibu jamaah rahimakumullah, jangan pernah bosan, ya kan? Jangan pernah bosan kita bersalawat kepada baginda Rasul, ya kan? Jangan pernah bosan kita basahi lisan kita ini untuk berselawat kepada baginda Rasul, karena memang sepele hal itu, tetapi nanti pada hari pembalasan apa yang kita kerjakan itu mudah-mudahan nanti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hal yang kedua yang didoakan, naik Nabi ke atas tangga mimbar yang kedua.
Nabi mengucapkan kalimat amin. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, calakolah bagi umatmu manakala orang tuanya masih hidup, tapi mereka tidak mau memberikan kemuliaan kepada ayah omaknya, tak mau mengasuh ayah omaknya, maka aku mengucapkan kalimat amin," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.